Alhamdulillah kita bisa bersama-sama untuk mengkaji dan membahas tentang anak usia dini. Yang ingin saya sampaikan tema pada kesempatan ini adalah setiap anak berbakat jenius. Ini bukan sekedar teori, tetapi seorang ahli penelitian yang bernama Tony Buzan, dia mengatakan setiap anak pada dasarnya jenius. Oleh karena itu, yang sangat terpenting sekali bagaimana Bunda memberikan ruang kepada anak usia dini untuk bisa mengembangkan kecerdasannya, untuk bisa mengembangkan kejeniusannya. Dan usia emas itu berdasarkan penelitian para ahli itu terjadi pada saat usia 3 dan 4 tahun. Dan itu terjadi hanya satu kali dalam perjalanan hidupnya. Oleh karena itu memperlakukan anak usia 3 dan 4 tahun ini harus ekstra hati-hati Bunda, ya. Namun sayang seringkali orang tua mengabaikan. Seringkali orang tua yang saya lihat banyak membentak, mencubit, bahkan dia melakukan tindakan-tindakan verbal dan non-verbal yang membuat anak ketakutan. Maka tidak heran jika pada saat sekarang ini banyak terjadi anak-anak korban orang tuanya, korban keegoisan yang menjadi ibu dan bapaknya. Akibat yang terjadi, anak itu menjadi manusia yang tidak jelas arah kehidupan. Coba saja sekarang kita lihat apa yang terjadi di negeri ini saat sekarang. Ini adalah satu pelajaran yang sangat berharga tatkala pada usia dini anak diperlakukan kurang tepat. Anak diperlakukan tidak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Ya, hak anak harus kita penuhi. Yang seperti dalam teori dikatakan bahwa anak adalah jenius, maka kalau dipenuhi segala hak-hak yang ingin anak kembangkan, saya yakin anak itu akan menjadi anak yang hebat, anak yang memiliki masa depan yang bagus. Oleh karena itulah ketika mengatakan Tony Buzan bahwa setiap anak adalah jenius, faktanya sudah kita lihat Bunda. Faktanya bapak-bapak kita lihat. Ada anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dia tampil di televisi dengan hafalan yang luar biasa hebat. Bahkan ada yang hafal 30 juz, kita malu. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Ada anak-anak yang memelihara ayat-ayat Al-Quran. Ada anak-anak yang bisa menjaga firman dan wahyu Allah yang benar dan mutlak kebenaran. Oleh karena itulah, ya, setiap anak jenius maka tergantung kepada Bunda bagaimana memperlakukan anak tersebut. Jika yang diperlakukan kepada anak usia dini adalah bentakan, jika diperlakukan kepada anak usia dini adalah pukulan, cubitan, bahkan dia mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang menyakitkan, otomatis sebagaimana pernah saya katakan bahwa 1 miliar sel otak akan rontok apabila anak tersebut diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya. Oleh karena itu, ya, memperlakukan anak sangat tergantung bagaimana lingkungan orang tua. Orang tua yang memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang, dalam sebuah penelitian jelas sekali, maka 1 triliun sel-sel otaknya akan berkembang dengan baik. Dan perkembangan sel-sel yang baik akan mempengaruhi kepada kecerdasannya. Dan itulah kejeniusan itu disebabkan karena memperlakukan anak sebaik-baiknya.
Ya. Coba kita lihat, anak yang diperlakukan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih sayang kedua orang tuanya, dengan perhatian kepada anak tersebut, secara otomatis anak pun diberi rangsangan untuk mengembangkan kecerdasan. Dan cerdas anak usia dini ini luar biasa hebat. Orang tua yang mampu menanamkan kecerdasan sejak dini, melatih anak-anak tersebut sesuai dengan bakat dan minatnya, maka di masa yang akan datang dia akan menjadi anak yang hebat. Dan kecerdasan itu perlu dilatih secara kontinu dan tidak pernah berhenti. Tentu saja sesuai dengan kapasitas sebagai seorang anak usia dini. Makanya perlu sekali Bunda memahami bagaimana mendidik dan membina anak usia dini tatkala pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otaknya semakin pesat. Ingat, itu pertumbuhan sel otak itu pada saat anak usia dini mencapai miliaran bahkan triliunan. Satu sama lain sel-sel itu saling sambung menyambung. Dan kecerdasan itu akan tumbuh sesuai dengan bakat minat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Ingat Bunda, bahwa anak cerdas, anak pintar, anak hebat, karena bagaimanapun juga itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini tanpa sebab. Semua adalah karunia Allah, izin Allah. Oleh karena itu jangan pernah berhenti, terus menerus memperlakukan anak usia dini dengan penuh kasih sayang. Hindari bentakan, hindari pukulan, hindari membuli, hindari menjelek-jelekan, bahkan jangan mengulang kata-kata yang akan membuat anak trauma. Ini yang sering kali banyak dilakukan oleh orang tua. Bahkan saya sangat sedih ketika ada orang tua yang memukul anak, bahkan menjepret anaknya ya, dengan kayu atau dia mencubit. Ini tindakan-tindakan yang jelas sangat berbahaya pada perkembangan sel-sel otaknya. Padahal boleh jadi di masa yang akan datang dia akan menjadi anak yang hebat. Dia akan menjadi anak tumpuan masa depan negara kita. Karena tidak pernah kita tahu, boleh jadi salah satu anak kita menjadi pemimpin di negeri ini. Jangan pernah berhenti, terus menerus berdoa dengan doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Robbi habli minas solihin. Diulang lagi. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Insya Allah tidak ada doa yang dibiarkan oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak tembus ke langit. Semua doa Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Jangan pernah berhenti berdoa, karena satu ketika ada saatnya doa kita dikabulkan oleh Allah. Tetapi yang sangat penting tadi, setiap anak adalah jenius, maka Bunda dan Bapak terus menerus memberikan ruang kepada anak usia dini untuk mengembangkan kecerdasan. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal. Semua anak mempunyai potensi untuk menjadi orang yang hebat di masa yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.